Sobat Bipers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Biper Pusat Channel. Ya, perkenalkan saya Kak Putri Purnamasari. Kali ini kita akan belajar materi surat resmi dan tidak resmi. Pantengin terus YouTube ini ya. Nah, adik-adik, materi surat resmi dan tidak resmi akan kakak jelaskan, yaitu mulai dari pengertian surat terlebih dahulu. Surat yaitu yang seperti kita ketahui bersama ya, surat itu digunakan sebagai alat komunikasi. Surat ini berbentuk sebuah tulisan. Nah, surat ini sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menulis surat, kita harus mempunyai kemampuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menguasai bahasa yang dipakai dalam surat. Karena untuk menulis surat itu bahasa yang digunakan itu berbeda-beda. Ya, ada surat resmi, otomatis bahasa yang digunakan itu bahasa resmi. Nah, kemudian kalau surat undangan tidak resmi itu boleh pakai bahasa sehari-hari. Kemudian kemampuan yang berikutnya yaitu menguasai bentuk dan gaya surat. Jadi bentuk dan gaya surat itu berbeda-beda antara surat resmi dan tidak resmi. Jadi perlu adik-adik perhatikan bentuknya itu. Kemudian kemampuan yang berikutnya yaitu mempunyai ide atau tema yang jelas untuk disampaikan. Nah, yang berikutnya yaitu menulis urutan masalah dengan runtut dan baik. Jadi ketika menulis surat itu ada urutannya dan ada aturannya. Jadi harus ditulis berdasarkan sistematika penulisan yang sudah ditentukan. Oke adik-adik, kalau tadi kita sudah belajar pengertian surat, sekarang kakak akan menjelaskan pengertian surat undangan. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, kalau kita mendapatkan surat undangan berarti kita disuruh untuk datang ke suatu acara tersebut. Nah, ini dia pengertian surat undangan, yaitu surat yang berfungsi untuk mengajak orang lain agar datang ke sebuah acara. Acara yang dimaksud ini bermacam-macam, bisa juga acara pernikahan, ulang tahun, musyawarah, ataupun rapat desa. Nah, surat undangan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Untuk lebih jelasnya, kakak punya contoh. Ini ada surat undangan resmi. Ya, kemudian ini adalah surat undangan tidak resmi. Ini contohnya surat undangan tidak resmi acara ulang tahun. Nah, kalau yang ini surat undangan tidak resmi untuk acara pernikahan. Oke, lanjut lagi ya. Ini pengertian surat undangan resmi. Surat undangan resmi sering kita sebut juga dengan istilah surat dinas. Surat undangan resmi adalah media komunikasi tidak langsung yang digunakan untuk menyampaikan maksud yang dinyatakan dalam bentuk tulisan. Surat resmi ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baku ya, atau bahasa formal, bukan bahasa Indonesia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, surat resmi ini dapat berupa, ini ada surat dinas, surat niaga, dan surat sosial. Surat dinas itu berarti biasanya digunakan dari pihak sekolah kepada wali murid, seperti itu. Bisa juga seperti itu. Kemudian kalau surat niaga ini biasanya perjanjian perdagangan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Nah, kalau surat sosial ini biasanya dikeluarkan dari misalkan RT, dari ketua RT untuk masyarakatnya supaya menghadiri acara musyawarah RT, begitu. Oke, ini dia bagian-bagian dari surat undangan resmi. Yang pertama itu terdiri dari kop surat. Nah, ini dia yang namanya kop surat. Di sini ada nama lembaganya, kemudian di sini ada alamat lembaganya, ada nomor telepon, ada email dan lain-lain yang perlu disertakan di sini. Misalkan ada nomor faxnya atau mungkin websitenya bisa disertakan di bagian kop surat. Kemudian bagian yang kedua itu ada nomor surat. Nomor surat letaknya di bagian sebelah sini ya. Ini nomor surat. Di sini ada keterangannya. Nomor surat itu dibuat dari lembaga yang bersangkutan. Kemudian ada bagian tanggal penulisan surat. Nah, tanggal penulisan surat ini berada di sebelah ini. Urutannya lurus dengan nomor surat. Kemudian ada bagian lampiran. Di sini di bagian lampiran yaitu gunanya untuk menandai ada berapa lampiran yang disertakan. Kalau misalkan tidak ada lampirannya, berarti ditulis strip saja
berarti itu tidak ada lampirannya. Kemudian bagian hal atau perihal. Di sini di bawah bagian lampiran persis di bagian perihal. Di sini berarti keperluan surat itu tuh untuk apa? Misalkan undangan rapat. Nah, berarti di bagian perihal ditulis undangan rapat. Kemudian bagian berikutnya ada alamat tujuan surat. Nah, ini berada di bawah perihal, tapi di sini diberi spasi. Di sini kepada yang terhormat. Ini biasa ya ditulis yang dituju misalkan kepala sekolah dari MTS mana atau SMA mana gitu kan. Kemudian jangan lupa di sini ditulis alamat dari sekolah yang dituju. Begitu untuk alamat tujuan surat. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka pada surat undangan resmi biasanya kita gunakan kata dengan hormat atau mungkin bisa pakai assalamualaikum seperti itu. Kemudian bagian isi surat di sini berarti isi dari surat itu untuk apa? Misalkan itu adalah undangan rapat, berarti di sini diberi keterangan tanggal, kemudian pembahasan rapatnya itu apa, kemudian waktu dan tempat, dan juga keterangan dari acara tersebut. Nah, bagian yang berikutnya yaitu ada salam penutup. Salam penutup di sini biasanya ada kata permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Nah, bagian terakhir di sini ada tanda tangan dan penanggung jawab dari surat itu beredar seperti itu. Nah, adik-adik, ketika mau menulis surat undangan resmi harus mengetahui syarat-syarat dari surat undangan resmi tersebut. Yang pertama yaitu harus memiliki maksud yang jelas. Nah, maksud yang jelas tersebut maksudnya adalah ketika adik-adik membuat surat undangan resmi, di situ itu ada keperluannya. Itu apa? Misalkan itu undangan rapat atau mungkin itu hanya surat pemberitahuan. Itu maksud dari yang nomor pertama. Kemudian bahasa yang digunakan dalam surat undangan resmi itu harus mudah dipahami atau tidak ambigu. Ambigu itu maksudnya adalah bermakna ganda. Jadi dalam surat undangan resmi itu harus jelas. Kita harus memperhatikan syarat dari kalimat efektif yang digunakan dalam surat undangan resmi. Kemudian memiliki format yang jelas atau format urutannya itu sudah yang tadi kakak jelaskan sebelumnya, yaitu ada urut-urutannya. Jadi tidak boleh ngawur ya. Jadi harus sesuai dengan urutan yang tadi. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia yang baku itu dari mana? Kita lihatnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu adalah patokan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yaitu dari ejaannya ya. Itu harus kita perhatikan. Seperti itu. Ya, kalau tadi sudah kakak jelaskan materi secara lengkap mengenai surat undangan resmi. Nah, sekarang kita menuju ke pengertian surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan tidak resmi ini bedanya kalau yang tadi itu ditulis oleh kedinasan, kalau ini ditulis oleh perorangan untuk mengajak agar datang ke suatu acara. Misalnya ada acara ulang tahun, acara pernikahan, acara akikah, begitu itu juga bisa. Nah, kriterianya. Nah, kalau tadi surat undangan resmi itu ada tata cara penulisannya. Nah, kalau surat undangan tidak resmi ini kita bebas menulisnya asalkan ada kriteria yang dimaksud di sini ada nama dan alamat pengirim. Alamat pengirim itu maksudnya adalah kalian yang menulis surat. Nah, sekarang ada nama dan alamat penerima, berarti surat itu dituju untuk siapa begitu. Nah, ini yang paling penting ada hari, tanggal, waktu, dan tempat acara yang jelas. Itu adalah kriterianya. Kemudian bahasa yang digunakan itu tidak harus baku. Ini boleh pakai bahasa Indonesia sehari-hari, asalkan dia sopan dan juga menarik. Kakak contohkan di sini. Ini ada contoh surat undangan tidak resmi yaitu acara ulang tahun. Nah, ini untuk penulisan surat undangan tidak resmi itu bebas ya, jadi tidak ada aturannya. Yang penting ada informasi yang jelas di situ. Nah, kalau di sini ada nama dan pengirim surat itu dari siapa. Kemudian di sini ada hari, tanggal, pukul, dan keperluannya itu apa.
Kalau surat undangan tidak resmi itu pokoknya kita bebas nulisnya asalkan surat itu jelas begitu. Oke adik-adik, untuk lebih jelasnya kakak akan memberikan dua contoh soal ya. Nah ini contoh soal yang pertama, bisa adik-adik lihat di samping sini. Nah di sini kita disuruh untuk mencari ya tanggal surat yang tepat untuk kutipan surat yang ada di contoh ini. Nah di situ ada yang option A itu 12 November pakai P. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam surat undangan resmi itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi November itu salah ya. Nah, kita menuju yang option B. Itu ada Jakarta, 12 November 2009. Nah, ini Jakarta di situ kalau setelah nama wilayah kita gunakan koma. Kemudian 12 November pakainya V ya. Jadi ini betul. Kemudian kita lihat dulu yang option C. Di situ 12 November 2009. Kalau yang C itu kenapa salah? Karena kurang unsur wilayahnya. Wilayahnya tidak ditulis di situ. Kemudian kita lihat yang option D. Nah, di situ ada Jakarta, 12 November. Ini salahnya di bagian Novembernya itu yang tidak resmi. Jadi jawabannya yaitu yang B. Ya, lanjut ke contoh soal nomor 2. Bisa adik-adik lihat juga di samping kakak ini bahwa di situ kita disuruh mencari kalimat penutup yang tepat untuk contoh surat resmi tersebut. Nah, kita lihat di option A, di situ atas kehadiran dan doa restu Bapak atau Ibu kami ucapkan terima kasih. Nah, bagian mana yang salah? Yaitu ada di bagian atas kehadiran, ya kan? Nah, karena dalam surat undangan itu kan berarti belum tentu itu hadir atau tidak. Jadi ini belum tepat untuk melengkapi surat undangan tersebut. Kemudian kita lihat di option yang B, yaitu ada atas waktu yang diluangkan, kami ucapkan terima kasih. Nah, atas waktu yang diluangkan, kalimat tersebut itu kurang tepat karena kurang baku begitu. Kemudian kita lihat option yang C, yaitu kehadiran Bapak atau Ibu sangat kami harapkan tepat pada waktunya. Nah, ini kalimat yang bagian C ini kurang efektif. Kenapa? Karena berbelit-belit ya. Harusnya itu kan kami harapkan tepat pada waktunya, itu jangan menggunakan seperti itu kayak gitu ya. Jadi lebih baik kehadiran Bapak Ibu untuk dapat datang tepat waktu begitu kan. Nah, kemudian kita lihat yang option yang D, mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan Bapak atau Ibu dapat hadir tepat waktu. Atas perhatian Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Nah, ini dia jawaban yang tepat, yaitu kenapa ini tepat? Karena di situ kalimatnya sudah efektif dan juga sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, perlu adik-adik ketahui ya, kalau menulis kata terima kasih ini yang masih sering salah, yaitu kalian gabung. Nah, yang betul itu terima spasi kasih, seperti itu. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan materi dari kakak mengenai surat resmi dan tidak resmi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Biper Pusat. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian bisa update terus video keren dari kami. Sampai ketemu kembali.